Bab 1521. He Yuan muncul. Apakah mereka akan setuju? Apakah dia punya alasan untuk tidak setuju? Tanya Kusulan. Adiknya anggota keluargaku. Setelah mereka menikah, dia akan menghamilinya dan punya anak. Saat itu, dia tidak akan berani bercerai. Kalau dia tidak membantu keluargaku berkembang, kita akan menyiksa adiknya. Kita lihat saja apakah dia bisa menoleransinya. Itu ide bagus, kata Kusia. Ayo kita pergi sekarang dan minta dia untuk memindahkan villa itu ke nama Suan. Kau bodoh. Kenapa kau mengalihkan kepemilikannya ke Suan He? Bukankah itu kesalahan? Tanya Kusulan. Mereka pasangan, jadi seharusnya atas nama Suan He. Jangan bilang kau mau atas nama ayah mertuanya. Benar sekali, alihkan kepemilikannya ke nama saudara laki-lakiku yang kedua. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Coba pikirkan. Kalau transfernya atas nama Suan He, itu akan jadi harta bersama mereka. Kalau mereka cerai, Suan He yang dapat setengahnya. Kita bakal rugi ratusan juta yuan percuma, kata Kusulan. Tapi kalau dia mentransfer uang itu atas nama kakak laki-laki saya yang kedua, situasinya akan berbeda. Sekalipun mereka bercerai, uang itu tetap milik kakak laki-laki saya yang kedua. Itu tidak akan ada hubungannya dengan dia. Biarkan dia pergi tanpa apa-apa. Memang benar, tapi kakaknya sangat kaya dan masih berguna bagi kita. Mustahil mereka akan bercerai. Kenapa tidak? Setelah uang kakaknya habis, dia tidak akan berguna lagi bagi keluargaku kita. Apa gunanya mempertahankannya? Tanya Kusulan tanpa malu. Nanti kalau sudah waktunya, mereka akan bercerai dan kita akan carikan dia anak perempuan dari keluarga kaya. Bagaimana kalau itu bagus? Saya menyadari bahwa orang-orang seperti Anda yang pernah keluar negeri berpikir berbeda. Anda jauh lebih baik daripada kami. Anda sungguh teliti. Belajarlah dariku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Cek. Ning Yue, ukuranmu juga tidak bagus. Di ruang ganti, ketika Guo Ning Yue berganti ke gaun pengantinnya, He Yuan menggoda. Dibandingkan dengan kakak iparmu, perbedaannya terlalu besar. Mereka berdua bahkan tidak sebesar salah satu kakak iparnya. Saudari Yuan, kamu menggodaku, kata Guo Ning Yue. Temanku bilang kakak iparku monster. Dari segi penampilan dan bentuk tubuh, tak ada yang bisa menandinginya. Kalau begitu, belajarlah dari kakak Yanmu. Punyanya sebesar barang bagus. Punyamu terlalu kecil. Kau bahkan tak bisa dibandingkan denganku. Kurasa Ning Yue tidak bisa mempelajari hal ini. Lebih baik dia lebih fokus pada bentuk tubuhnya, kata Tian Yan sambil membusungkan dadanya. Ah, Kak Yan, kamu juga mengejekku. Melihat He Yuan sedang bercanda, sang penata rias tidak berani bersuara. Ketiga wanita ini entah Hermes atau LV. Jelas mereka kaya. Hari ini benar-benar membuka mata. Jadi beginilah rasanya punya uang untuk pernikahan. Berderak. Tepat saat para wanita itu bercanda, pintu ruang ganti didorong terbuka dan Kusulan serta Kusia masuk. Melihat mereka berdua masuk, semua orang di ruangan itu tanpa sadar berhenti berbicara. Lagi pula, mereka secara naluriah menduga bahwa orang itu pastilah seseorang dari pihak mertuanya. Ji Qingyan diam-diam menyenggol Guo Ning Yue, ingin dia memperkenalkan mereka. Bagaimanapun, mereka tetaplah orang tua. Mereka harus saling menyapa. Namun, Guo Ning Yue juga sedikit terkejut. Meskipun dia tahu mereka semua adalah mertua, dia tidak tahu siapa mereka. Sebelumnya, Ji Qingyan tidak tahu apa yang terjadi di luar villa. Karena orang-orang di sini paling dekat dengan Guo Ning Yue, mereka semua sibuk menjemput pengantin wanita di villa. Ditambah lagi hari ini adalah hari besar, Kubing tidak ingin membuat suasana menjadi tidak nyaman, jadi dia tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Kalau tidak, dengan keganasan He Yuan, dia akan segera menangani mereka berdua. Ning Yue, saya bibi Suan He, dan ini bibinya yang ketiga, kata Kusulan. Oh. Guo Ning Yue buru-buru menyapa, bibi ketiga. Tidak apa-apa. Tidak perlu berdiri. Kami datang karena ingin membicarakan sesuatu denganmu. Bibi, ceritakan padaku. Mulai hari ini, kamu adalah anggota keluargaku. Karena kamu bebas, mari kita bicarakan aturan keluargaku, kata Kusulan. Aturan keluargaku. Orang-orang di ruang ganti bingung. Mereka merasa kedua orang ini datang dengan niat buruk. Aturan apa saja yang harus disebutkan selama pernikahan? Lagi pula, di era ini, dari mana asal aturan-aturan ini? Apakah mereka menganggap diri mereka kerabat keluarga kerajaan? Lagi pula, kondisi Ning Yue sangat baik. Bahkan jika dia harus mengikuti aturan apapun, itu akan dibicarakan secara pribadi dengan Ning Yue. Apa hubungannya dengan keluargaku? Bibi, ceritakan padaku. Guo Ning Yue sedikit gugup. Ia hanya bersikap sedikit kasar dan tidak masuk akal terhadap Lin Yi dan Wu Fei Yue. Saat menghadapi orang luar, ia cukup pemalu.
Dia tidak seperti He Yuan yang selalu pantang menyerah. Mulai hari ini, kau adalah anggota keluargaku. Sesuai aturan keluargaku, kau harus menyerahkan barang-barangmu, kata Kusulan dengan nada merendahkan. Serahkan barang-barangku. Guo Ningyue tertegun. Aku tidak punya apa-apa. Gaji bulanannya hanya beberapa ribu yuan, bahkan jika dia memberikan semuanya kepada Kusulan He, itu tidak akan berarti apa-apa. Maksudku, sebagian mas kawinmu. Tentu saja, meskipun gajimu tidak seberapa, kau tetap harus menyerahkannya. Suan-Suan akan memberimu uang saku bulananmu. Serahkan mas kawinku. Guo Ningyue merasa bahwa kedua orang ini datang ke sini untuk mencari masalah. Meskipun dia bertingkah sedikit konyol di depan orang luar, dia tidak akan menyerah jika menyangkut kepentingannya sendiri. Saya tidak punya mas kawin, kata Guo Ningyue sambil menatap penata rias. Kak Jing, lanjutkan riasanmu. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Apa maksudmu? Bukankah kakakmu memberimu villa? Setelah menikah, kamu bisa mengalihkan kepemilikannya ke nama ayah mertuamu, kata Kusulan. Hah! Semua orang di ruangan itu bingung dengan kata-kata Kusulan. Pernikahannya bahkan belum dimulai, dan mereka sudah meminta dia untuk mengalihkan kepemilikan. Apa yang mereka berdua pikirkan? Mundur 10.000 langkah, bahkan jika rumah itu dipindahkan, itu akan dipindahkan ke nama Kusuan He. Apa hubungannya dengan ayah mertuanya? Mengapa dia harus memindahkan kepemilikannya? Pada saat kritis, He Yuan berdiri. Perlukah bertanya? Dia sudah menantu keluargaku. Dia milik keluarga kita, jadi wajar saja kalau uangnya juga milik keluarga kita. Bukankah sudah seharusnya dia yang pindah rumah? Menurut apa yang kamu katakan, kalian berdua pasti juga sudah mewariskan rumah kalian kepada ayah mertua kalian, kan? Maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena saya belum menikah, kata Kusulan. Bagaimana denganmu? Jangan bilang kau juga belum menikah, tanya He Yuan pada Kusia. Namun, pertanyaan ini membingungkan Kusia. Dia hanya ingin meminta Guo Ningyue melakukan ini, tetapi dia tidak akan melakukannya sendiri. Namun, dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa menjawab seperti itu. Tentu saja, aku sudah menikah dengan keluargaku, jadi barang-barangku sudah pasti milik keluargaku. Kalau tidak, aku tidak berhak memintanya, kan? Yah, maaf. Bukan urusan kami kalau kamu selingkuh dengan ayah mertuamu, tapi kami perempuan dari keluarga terhormat. Kami tidak akan melakukan hal seperti itu. He Yuan mengangkat bahu. Maafkan aku. Bab 1522. He Yuan perkasa. Mendesis. Rekan kerja dan teman sekelas Guo Ningyue semuanya terkejut dengan keberanian He Yuan. Penghinaan ini tak terkalahkan. Akan tetapi, mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah ejekan terbuka. Apa yang kau bicarakan, gadis kecil? Kusia berteriak keras dan bergegas menuju He Yuan, seolah ingin menyerang. Bukankah kau sendiri yang mengatakannya? Kalau hubungan kalian tidak buruk, kenapa kau mau mewariskan rumah ini atas nama ayah mertuamu? Tanya He Yuan. Saya penasaran apakah suamimu pendek di sana atau mungkin kesulitan mengangkatnya. Puff. Semua orang di ruangan itu, termasuk sang penata rias, tidak dapat menahan tawa. Saudari ini sungguh pemberani. Kakak Lan, jangan hentikan kami. Kusia berteriak, dia masih muda, tapi kata-katanya sangat kejam. Aku akan merobek mulutnya hari ini. Kusia yang sudah kehilangan akal sehatnya, melepaskan diri dari belenggu Kusulan dan bergegas menghampiri He Yuan. Mendera. Tepat saat yang lain hendak menghentikan perkelahian, mereka mendengar suara tamparan. Tangan He Yuan menamparkan wajah Kusia. Suasana yang riuh itu langsung menjadi sunyi. Kusia menutupi wajahnya seolah-olah dia telah ditampar konyol oleh He Yuan. Kukatakan pada kalian semua untuk berhenti mempermainkanku. Kalian semua tidak tahu malu. Apa kalian pikir kami mudah diganggu? Tak seorang pun di ruangan itu mengatakan apapun. Kedua orang ini memang agak keterlaluan. Apa hubungan masalah pasangan itu dengan Anda? Tamparan ini terlalu memuaskan. Kusia menutupi wajahnya, air mata mengalir deras. Ia berteriak keras dan berguling-guling. Dia memukul seseorang. Keluarga dari pihak ibunya memukul seseorang. Di mana sopan santunmu? Dosa apa yang dilakukan keluargaku di kehidupan sebelumnya hingga benar-benar menikahi menantu perempuan seperti itu? Sungguh malang nasib keluarga ini. Mereka bahkan tidak punya rasa bakti yang paling mendasar. Apa yang kau bicarakan? Kenapa kita tiba-tiba tidak berbakti, kata He Yuan tanpa henti. Jika kamu meninggal sekarang, aku berjanji akan mengirimkan 2 karangan bunga agar kamu dapat melanjutkan perjalananmu dengan damai. Suster Yuan. Guo Ningyue ketakutan oleh He Yuan. Ia tahu He Yuan sangat galak. Terkadang, bahkan kakaknya pun tak sebanding dengannya. Namun, hari ini adalah hari pernikahannya, dan pihak lain adalah seorang penatua.
Ia merasa ini bukan hal yang baik. Namun, He Yuan tidak terlalu memikirkannya. Dalam hal ini, pikirannya sama dengan Ji Qingyan. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk menaklukkan orang-orang ini. Setelah Guo Ningyue menikah, mereka mungkin akan memperlihatkan beberapa trik tersembunyi di balik lengan baju mereka. Kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Kusia berteriak, aku sudah dewasa. Bagaimana aku bisa terus menjalani hidup bermartabat jika aku membiarkan gadis kecil sepertimu menunjuk hidungku dan memarahiku? He Yuan dengan santai mengambil pisau pemangkas alis milik penata rias dan melemparkannya di depan Kusia. Mati sekarang juga. Potong tanganmu. Cepat. Jangan bicara soal hidup bermartabat. Kau membuat kami di sini jijik. Rekan kerja dan teman sekelas Guo Ningyue tercengang. Mereka semua mengacungkan jempol padanya. Kakak, kamu hebat. Kusulan dan Kusia tercengang. Ini pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti ini. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Berderak. Pintu ruang ganti didorong terbuka dengan tergesa-gesa dan saudaraku masuk. Di belakangnya ada Lin Yi, Gao Zongyuan, dan yang lainnya. Melihat Ku Xuanhe dan Ku Bing, Kusia menangis semakin keras. Xuanhe, lihatlah. Ini istrimu. Kamu tidak bisa menikahi orang seperti itu. Lihatlah wajah bibi ketigamu bengkak karena dipukuli. Dia bahkan sering memarahinya. Jika kamu menikahi orang seperti itu, keluargaku akan kacau balau di masa depan. Mereka berdua mulai merencanakan dalam hati. Pernikahan sudah sampai pada tahap ini, dan keduanya sudah mendaftarkan pernikahan mereka. Pihak perempuan adalah pihak yang dirugikan, jadi mereka tidak berani bercerai. Terlebih lagi, kali ini mereka benar. Mereka tidak takut pada pihak lain. Kalau begitu, tidak perlu menikah, kata He Yuan sambil menunjuk Kusulan. Apa kau benar-benar berpikir Ning Yue berasal dari panti asuhan? Apa kau takut? Kau terlalu banyak berpikir. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa. Ia melirik Ji Qingyan dan Guo Ningyue, lalu menyadari bahwa keduanya tidak berbicara. Bahkan teman-temannya pun tidak mengatakan apa-apa. Kedua orang ini mungkin datang untuk membuat masalah lagi. Yuan, ada apa? Gao Zongyuan berjalan mendekat. Baru saja, dua orang ini datang dan ingin Ning Yue mengalihkan villa atas namanya ke nama ayah mertuanya. Mereka bilang itu semua milik keluargaku. He Yuan sangat marah hingga dadanya sesak. Apa kau pikir aku tidak bisa mengenali trik-trik sepele seperti itu? Apakah kamu melakukan ini? Raungan Xiao Bing mengejutkan mereka berdua. Kami melakukan ini demi kebaikan keluargaku. Kami di sini untuk berunding dengannya. Piak. Mendera. Ayahku Xuanhe menamparkan Kusulan dan Kusia. Mulai sekarang, keluargaku kita tidak akan punya saudara sepertimu. Enyahlah. Kakak kedua. Pergi sana. Di bawah omelan ayahku Xuanhe, mereka berdua dan kerabat mereka masing-masing meninggalkan hotel dengan sedih. Keluargaku meminta maaf kepada Lin Yi lagi sebelum pernikahan dilanjutkan. Namun, apa yang terjadi tidak akan terlupakan dalam waktu lama. Gadis itu terlalu galak. Dia mengalahkan keluargaku sendirian, kata Zhao Rui, rekan Guo Ningyue. Aku tahu, kata Zhang Ya. Nama saudari itu He Yuan. Dia CFO dari Lingyun Group. Dia bekerja di bidang keuangan sama seperti kita. Tidak mungkin, dia menjadi CFO di usia semuda itu. Tapi dia benar-benar luar biasa. Dia mahasiswa S3 dari Universitas Yan. Saya dengar dari Ningyue bahwa setiap tahun, dia menangani puluhan ribu akun dengan berbagai ukuran dan ratusan miliar yuan. Departemen Industri dan Komersial sama sekali tidak menemukan kekurangannya. Dia benar-benar hebat. Dibandingkan dengannya, kami benar-benar berbeda. Puluhan ribu akun. Lebih dari 100 miliar yuan, sungguh orang yang kejam. Ini bukan apa-apa. Anak laki-laki yang berdiri di sampingnya tadi juga pewaris generasi kedua yang kaya dan terkenal. Kekayaannya ratusan miliar. Dia teman baik saudara laki-laki Ningyue. Aku menyadarinya. Bahkan Qin Han yang terkenal ada di sini. Kakak Ningyue sungguh luar biasa. Setelah badai singkat itu berakhir, acara pernikahan selanjutnya berjalan lancar. Para tamu dan tuan rumah tampak bahagia. Namun, setelah upacara berakhir, Lin Yi pergi tanpa makan. Ji Qingyan, Qin Han, dan yang lainnya mengikutinya keluar. Mereka bukan robot dan tidak bisa berempati padanya. Adik perempuannya akan menikah. Sebaik apapun dia makan, dia tetap akan merasa tidak enak badan. Semua orang berkendara kembali ke panti asuhan. Mereka bersiap untuk tinggal di sana sebentar sebelum berangkat nanti. Mengetahui Lin Yi telah pergi, Wang Cuiping segera kembali dan membuat beberapa makanan sederhana untuk mengisi perut mereka. Presiden Lin, berbagai pekerjaan telah dimulai di Kabupaten Dongsan. Saya sedang mempersiapkan wawancara eksklusif. Apakah Anda punya waktu luang akhir-akhir ini? Tanya Qi Xianzhao sambil makan.
Bab 1523 banding 200 juta tidak cukup, aku butuh 1 miliar. Apakah kamu mempromosikannya? Ya, lebih baik mempublikasikan masalah sebesar ini. Ini bisa menarik banyak orang. Kamu bisa mewakiliku dalam wawancara. Aku akan membantumu menghubungi para reporter, kata Lin Yi. Jelaskan situasi di Kabupaten Dongsan sebelumnya. Kalau tidak, wawancaranya tidak akan cukup menyeluruh. Baiklah, saya akan menunggu kabar terbaru dari Presiden Lin. Lin Yi mengangguk dan setuju. Dia juga memutuskan untuk membiarkan Yan Qi melakukan wawancara. Dengan cara ini, dia akan menguntungkannya. Lagi pula, mereka semua berada di pihak yang sama, jadi dialah yang memiliki keputusan akhir tentang cara mewawancarai mereka. Ini untuk mencegah mereka bertemu dengan wartawan bermuka dua seperti terakhir kali. Malam itu, Lin Yi dan yang lainnya tidak pergi sesuai rencana. Mereka tinggal di Yangcheng selama 1 malam lagi, pergi ke klub malam, dan tidur sampai siang hari berikutnya sebelum kembali ke Songhai. Bibi Wang, Paman Zhao, kami pergi dulu. Beberapa hari lagi tahun baru. Kami akan datang menemui kalian nanti. Sebelum pergi, Ji Qingyan meraih tangan Wang Cuiping dan berkata, "Jangan datang tahun ini. Tahun lalu aku di rumahku. Aku akan datang ke rumahmu tahun ini," kata Wang Cuiping. "Kamu anak tunggal di keluargamu. Aku punya banyak anak. Kalau ada satu yang hilang, nggak masalah. Ini adil." Hati Ji Qingyan menghangat mendengar empati Wang Cuiping. Sebenarnya, dia juga ingin menghabiskan tahun baru bersama keluarganya. Setelah mengobrol sebentar, mereka naik taksi ke bandara dan terbang kembali ke Songhai. Dalam beberapa hari berikutnya, pekerjaan Lin Yi relatif mudah. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di perusahaan. Khususnya, pembangunan kawasan industri telah dipercepat. Pekerjaan akan dimulai paling lambat seminggu lagi. Wawancara dijadwalkan pada hari terakhir. Di sisi lain, Ji Qingyan sedikit sibuk. Karena Chaoyang Group akan berubah menjadi perusahaan real estate komersial, ia harus mengerjakan banyak hal sendiri. Bahkan ketika pulang ke rumah, ia sering lembur dan tidak punya waktu untuk menemani Lin Yi. Pada pukul 8 malam, Lin Yi memotong sepiring buah-buahan dan mengirimkannya ke ruang belajar Ji Qingyan. "Saya menyadari beberapa masalah akhir-akhir ini." Ji Qingyan yang sangat sibuk, mengalihkan pandangannya ke Lin Yi. "Ada masalah apa?" "Ada masalah dengan perusahaannya. Kurasa kau tidak terlalu peduli padaku akhir-akhir ini. Pasti ada yang salah dengan hubungan kita. Keluarga ini tidak bisa bersama lagi. Aku sudah memutuskan untuk pindah." Ji Qingyan tertegun sejenak sebelum ekspresinya berubah canggung. "Aku akan membunuhmu." Ji Qingyan meraih bantal di belakangnya dan melemparkannya ke Lin Yi. "Pergi, pergi, pergi. Pergilah. Jangan ganggu pekerjaanku." Lin Yi keluar dari ruang kerja sambil tersenyum. Ia melihat tanggal di ponselnya dan menyadari bahwa Natal sudah dekat. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hatinya. "Sudah waktunya aku menderita lagi. Apa yang harus kuberikan padanya?" Yang paling membuat Lin Yi ingin menangis adalah karena mereka berempat telah memberinya ikat pinggang yang sama tahun lalu. Kini setelah setahun berlalu, masih ada 2 ikat pinggang yang belum dibuka. Soal hadiah, ia telah memberi Wang Ying dan Li Chuhan masing-masing sebuah rumah dan 200 juta yuan. Dengan begitu, mereka bisa dianggap terurus. Namun, Ji Qingyan dan Liang Ruoxu tidak bisa dibodohi seperti ini. Tak heran jika pria zaman sekarang senang mencari kekasih. Hal itu wajar saja. Mereka tidak terlalu bergantung dan mudah tertipu hanya dengan hadiah. Mereka jauh lebih mudah dihadapi daripada istri. Itu sungguh sangat sulit. Keesokan paginya, mereka berdua berkendara ke perusahaan. Meski begitu, Lin Yi menghabiskan sebagian besar waktunya di rapat, berdiskusi dengan Shen Tianzuo tentang pembangunan laboratorium penelitian perangkat lunak baru. Sebagai seorang ilmuwan, Lin Yi bersedia untuk terus mengeksplorasi teknologi mutakhir. Bangunan atas dengan pondasi dangkal bagaikan fatamorgana. Kalau yang lain membatasi sedikit saja, akan runtuh dan akan sulit untuk maju. Meskipun pada awalnya akan menelan uang seperti lubang tanpa dasar, visi dan visi strategis Lin Yi tetap memukau Shen Tianzuo. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia melihat hal seperti ini. Malam harinya, Lin Yi pergi menjemput Ji Qingyan dari tempat kerja dan menelepon Yan Qi. "Presiden Lin akhirnya punya waktu untuk menelepon saya. Akhir-akhir ini, mereka berdua cukup sibuk. Perusahaan media Yan Qi juga berada di jalur yang tepat dan telah mendapatkan pijakan di industri ini. Biasanya, mereka berdua hanya sesekali mengobrol melalui WeChat, sementara Lin Yi hanya membalas pesannya dengan emoji jempol. Akibatnya, mereka tidak pernah terlibat dalam percakapan yang mendalam. "Aku agak sibuk akhir-akhir ini. Apa kamu ada waktu malam ini untuk keluar minum?" Setelah pulang, Ji Qingyan harus bekerja dan tidak punya waktu untuk bermain dengan Lin Yi. Lin Yi ingin mencari kegiatan, jadi dia mengajak Yan Qi keluar untuk bertemu. "Tidak hari ini.
Kita ada acara sosial malam ini dengan semua petinggi di industri ini. Kita tidak bisa menolak. Bisakah kita melakukannya besok? Kapan sih enggak masalah, tapi siapa saja yang disebut petinggi di industri ini? Apa mereka juga di industri televisi? Saya sudah meninggalkan industri ini, jadi bagaimana saya bisa kembali, kata Yanchi. Ketika saya tampil di acara varietas itu dulu, saya tidak hanya mendapatkan uang, tetapi juga membangun banyak koneksi dan ketenaran. Beberapa waktu lalu, saya berinvestasi dalam sebuah film dan mulai berinteraksi dengan orang-orang di industri ini. Anda berinvestasi di film? Ini sedikit mengejutkan, dan Lin Yi bertanya-tanya apa yang mendorongnya. Dia bukan tipe pria yang punya nyali untuk melakukan hal-hal seenaknya. Membuat acara varietas itu cuma masalah kecil. Aku sudah tua, jadi aku tidak bisa terus-terusan mengambil risiko. Aku harus memikirkan cara lain agar tidak dipandang rendah. Selama kemampuan dan staminamu tidak menurun, kamu akan selalu menjadi aktris terbaik di hatiku. Enyahlah, enyahlah, enyahlah. Hiburlah dirimu sendiri. Mendengar omelan Yanchi, Lin Yi dapat membayangkan ekspresi genitnya. Oh iya, aku lupa bertanya tadi. Kenapa kamu mencariku? Perusahaan kami baru saja berinvestasi dalam proyek baru dan hampir selesai. Kami ingin mencari seseorang untuk melakukan wawancara eksklusif. Apakah perusahaan Anda bersedia menerima pekerjaan ini? Presiden Lin sudah bicara. Sekalipun saya tidak bisa menerimanya, saya harus memikirkan cara untuk mewujudkannya. Lagi pula, saya harus menyelesaikan misi ini dengan tingkat keunggulan tertinggi. Baguslah kamu menyadari hal ini, kata Lin Yi. Berkat kinerja baik Anda hari ini, saya akan memperkenalkan Anda pada sebuah proyek senilai 200 juta yuan ketika saya punya waktu. Bernilai 200 juta. Cuma 200 juta. Terlalu sedikit, kata Yanchi. Setidaknya 1 miliar yuan. Kalau cuma itu yang kau punya, jangan cari aku. Aku tidak mau orang yang kelihatan baik tapi tidak berguna. Sial, keren banget. Aku harus cari waktu buat main 300 ronde sama kamu. Baiklah, jangan nakal. Aku harus berdandan untuk janji temu nanti. Telepon aku kalau ada sesuatu. Tidak masalah. Juga, jangan keluar dan main-main selama beberapa hari ke depan. Serahkan semua proyek besar dan bisnis kecilmu padaku, kata Yanchi sambil tersenyum tipis. Apa kamu yakin? Aku ambil semuanya. Aku cuma penasaran, apa kamu punya cukup untuk membuatku sibuk? Bab 1524. Bisnis miliaran dolar. Kemudian, Lin Yi menjemput Ji Qingyan. Meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tidak banyak yang tersisa di kulkas rumah. Ia bersiap untuk pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan lagi. Meskipun pekerjaan itu penting, bagi Ji Qingyan, berbelanja dengan Lin Yi dan menikmati hidup lebih penting. Oke. Aku tidak akan membeli beras, mie, biji-bijian, dan minyak hari ini. Aku hanya akan membeli bumbu dapur, kata Ji Qingyan. Apakah keluarga ibu mertuaku sudah makan? Karena kita sudah di sini, ayo kita beli makanan dan beri aku kesempatan untuk menjilat. Luka di bahumu belum sepenuhnya sembuh. Setelah sembuh, akan ada banyak kesempatan bagimu untuk memujaku. Saya terkesan. Dingin sekali, tapi kamu malah ingin berburu di pegunungan Hingan Raya. Sayang sekali kamu malah bertemu beruang hitam. Saya tidak tahu harus berkata apa. Aku juga merasa sangat tidak beruntung karena mengalami hal seperti itu. Lin Yi terkekeh. Namun, 2 hari yang lalu, saya melihat berita daring. Seseorang pergi ke Gunung Changbai dan bertemu harimau Manchuria. Saya langsung merasa bersyukur. Orang sepertimu seharusnya memikirkan apa yang telah kau lakukan di masa lalumu. Aku tak percaya kau mengalami kejadian langka seperti itu. Lin Yi kehilangan kata-kata. Sepertinya dia memang telah melakukan banyak hal buruk di kehidupan masa lalunya. Apa hubungannya ini dengan apakah aku melakukan kesalahan? Ini semua salahmu. Apa yang kau katakan? Aku melewatkan bagian di mana aku salah. Karena bertemu denganmu telah menghabiskan semua keberuntungan dalam hidupku. Bukan hanya sekarang, tapi mungkin aku akan sial seumur hidupku. Ji Qingyan tidak dapat bereaksi tepat waktu terhadap godaan tiba-tiba Lin Yi, dan wajahnya memerah. Saat kamu bilang kamu patuh, kamu benar-benar bersungguh-sungguh. Lalu ketika aku tidur di malam hari, bukankah aku sama saja? Aku seperti bunga pir yang merapat pada pohon crabapple. Tak ada yang bisa menandingiku. Kalau kamu mau mati, bisakah kamu membuatnya diam-diam? Ini supermarket. Jangan bicara omong kosong. Apa salahnya dengan apa yang kulakukan? Kita kan pasangan yang baik-baik, bukankah seharusnya kita membiarkan orang-orang bergosip tentang kita, kata Lin Yi. Kalau suami mereka punya keterampilan dan teknik seperti saya, mereka pasti terbangun sambil tertawa terbahak-bahak di tengah malam. Kalian tidak tahu caranya menghargai saya. Sayang sekali. Pergi.
Jangan bicarakan hal-hal yang tidak pantas itu. Ji Qingyan menarik Lin Yi dan melanjutkan memilih barang-barang dari supermarket. Mereka juga makan sesuatu di dekat situ dan baru sampai rumah pukul 7 malam. Sekembalinya ke rumah, Ji Qingyan mengoleskan obat pada Lin Yi. Meskipun ia hampir pulih sepenuhnya, hanya beberapa bagian tubuhnya yang masih berdarah. Namun, Ji Qingyan sudah terbiasa. Setidaknya, tangannya tidak lagi gemetar. Apakah perusahaan sedang sangat sibuk akhir-akhir ini? Tanyanya sambil mengoleskan salep. Tidak juga. Kenapa kamu menanyakan ini padaku? Aku menyadari kamu sedang linglung akhir-akhir ini. Apa karena kamu terlalu tertekan? Apakah kamu? Tentu saja. Perusahaan akan membangun beberapa laboratorium perangkat lunak baru. Aku sedang memikirkan hal-hal ini. Jarang sekali kita tidak terburu-buru akhir-akhir ini. Istirahatlah yang cukup dan tenangkan pikiranmu. Uang tidak bisa diperoleh dalam sehari. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Jadilah baik, Mua. Setelah mencium pipi Lin Yi, Ji Qingyan menyingkirkan disinfektan dan kain kasa. Kamu bisa main sendiri, aku mau kerja. Setelah Ji Qingyan pergi, Lin Yi memakai sepatunya dan pergi ke halaman. Ia memandang ke kejauhan, ke arah bintang-bintang yang berkilauan di langit, dan mendengarkan deburan ombak. Ia tak bisa tenang. Pada akhirnya, simpul di hati Lin Yi tidak dapat hilang karena keluarga Wang. Selain itu, Brigade Garda Pusat juga tampak luar biasa tenang. Aktivitas mereka pun tertata rapi. Meskipun tampak baik, rasanya agak terlalu tenang. Tak ada lautan tanpa ombak, tak ada kolam tanpa riak, tak ada dahan pohon yang bergoyang tertiup angin, dan tak ada keluarga Wang yang menyerahkan bendera dan genderang mereka. Tidak heran keluarga Wang telah menjadi keluarga nomor 1 di Yanjing selama bertahun-tahun. Mereka bukannya tanpa kemampuan. Kalau tidak, Lin Yi pasti sudah lama mengetahui rencana mereka. Di ruang kerja di lantai 2 villa, Ji Qing berdiri di dekat jendela dan menatap Lin Yi. Entah kenapa, hatinya terasa sakit. Ia tahu bahwa pria itu sedang memikirkan urusan bisnis, tetapi ia tak bisa berbuat banyak. Ia tak bisa menahan diri untuk menyalahkan diri sendiri. Kring kring kring. Tepat saat Lin Yi memikirkan hal-hal ini, telepon di sakunya berdering. Itu Yanci. Lin Yi melihat arlojinya. Waktu sudah menunjukkan lewat pukul 8 malam. Sepertinya ini saat yang tepat untuk membicarakan bisnis. Kebetulan, aku sedang gelisah akhir-akhir ini. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghilangkan kekhawatiranku. Apakah kamu meneleponku saat ini karena kamu ingin berbicara denganku tentang bisnis miliaran yuan? Urusan itu tidak mendesak. Aku agak mabuk. Bisakah kau menjemputku? Mendengar suara Yanci yang terengah-engah, ekspresi Lin Yi menjadi serius. Kamu di mana? Aku akan ke sana sekarang. Hotel Star Paris di Zonghai, hubungi saya kalau sudah sampai. Oke. Setelah menutup telepon, Lin Yi kembali ke villa dan bersiap berganti pakaian untuk menjemput Yanci. Pada saat yang sama, Ji Qingyan keluar dari ruang belajar di lantai atas setelah mendengar panggilan telepon Lin Yi. Kamu mau keluar? Saya sedang bertemu rekan bisnis. Kamu mau ikut? Lin Yi murah hati, tetapi dia tidak takut sama sekali. Ini karena Ji Qingyan sedang banyak pekerjaan, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berbicara dengannya, jadi bagaimana mungkin dia bisa pergi bersamanya. Aku nggak akan pergi. Hati-hati di jalan. Jangan minum. Lin Yi baru saja mengatakan di telepon bahwa ia akan membahas kesepakatan bisnis senilai 1 miliar yuan. Meskipun jumlahnya tidak kecil, ia mampu menanganinya dengan kemampuannya. Lin Yi tidak perlu mengikutinya. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku akan kembali nanti. Oke silahkan. Setelah berganti pakaian, Lin Yi keluar dari paviliun Jiushu. Dalam waktu kurang dari 40 menit, Anda tiba di Hotel Star Paris. Setelah memarkir mobil, dia pergi ke lobi hotel dan menelepon Yanci untuk memberitahu bahwa dia telah tiba. Star Paris Hotel, kamar 1704. Kamar pribadi itu sangat besar, setidaknya 200 meter persegi. Interiornya juga dihiasi dengan elemen-elemen huaxian. Balok-baloknya berukir, naga-naga emas melilit balok-balok tersebut, dan burung-burung phoenix membentangkan sayapnya. Ruangan itu tampak seperti ruang kerajaan. Selain cita rasa makanannya, renovasinya saja sudah cukup membuat tempat ini tampak bagus. Ada sebuah meja bundar besar di ruang pribadi itu. Lebih dari 10 pria dan wanita duduk di sana. Para pria mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, memancarkan aura kebangsawanan. Gaya rambut Xie Guangqun juga terlihat. Sebagai perbandingan, ketiga wanita itu lebih baik. Yanci, khususnya, mengenakan gaun merah anggur, stoking tebal berwarna kulit, dan mantel kasmir hitam. Ia tampak berusaha sekuat tenaga untuk tetap hangat. Saat itu, wajahnya agak merah. Jelas sekali dia sudah minum terlalu banyak dan mencapai batasnya. Semuanya, aku benar-benar minta maaf. Pacarku datang untuk menjemputku. Maaf untuk hari ini.
Aku akan mentraktir kalian lain kali dan kita akan keluar untuk berkumpul. Bab 1525. Pikirkan baik-baik. Kita baru saja mulai bersenang-senang. Kenapa kau pergi, Direktur Yan? Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Ia tidak tinggi, berkepala botak, dan bertubuh besar. Ia memiliki ciri-ciri orang sukses. Ia tidak boleh terlihat miskin, bahkan jika ia mau. Nama pria itu adalah Chen Ke, dan dia adalah wakil presiden dan pemegang saham terbesar ketiga dari Yanjing Lian Ying Film Group. Meskipun dunia perfilman saat ini hanya mengenal Wanda Pictures, Lian Ying Film Group milik Chen Ke adalah grup sinema terbesar kedua di Tiongkok. Pangsa pasarnya tidak jauh lebih kecil daripada Wanda Pictures. Adapun Chen Ke, ia dapat dianggap sebagai orang hebat di industri film dan televisi. Mereka yang bisa duduk satu meja dengannya semuanya adalah tokoh-tokoh terkenal dalam lingkaran itu. Meskipun orang-orang ini tidak tampan, status mereka di masyarakat lebih baik daripada yang lain. Sebagai perbandingan, Yan Chi jauh di bawah mereka. Jika tidak ada seorang pun yang merawatnya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menghadiri jamuan makan seperti itu setidaknya selama beberapa tahun ke depan. Cuma pacarku yang datang menjemputku. Kalau tidak, aku pasti akan tinggal dan minum beberapa gelas lagi bersama Presiden Chen. Bukankah kamu baru saja berinvestasi di film baru? Mari kita bicarakan tentang pemutaran filmnya. Aku cukup optimis. Keuntungannya pasti besar, kata Chen Ke. Jika kamu pergi, kita tidak akan bisa membicarakan ini. Ada makna tersembunyi dalam kata-kata Chen Ke. Semua orang yang hadir cerdas dan sudah bisa memahami maksudnya. Yan Chi jelas mendengarnya. Jika dia pergi, filmnya tidak akan diputar di bioskopnya. Orang yang membawa Yan Chi ke makan malam hari ini bernama Sun King. Dia adalah seorang investor terkenal di industri ini. Keduanya memiliki hubungan yang agak tertutup, tetapi tidak terlalu dekat. Alasan dia membawanya ke sini adalah karena Chen Ke tidak sengaja melihat Yan Chi dan tidak bisa melupakannya. Karena itu, dia diam-diam memanggil Sun King untuk membawa Yan Chi ke makan malam ini, berharap akan ada perkembangan lebih lanjut. Yan Chi mengerutkan kening. Meskipun yang lain juga penuh dengan lelucon jorok, Chen Ke ini bahkan lebih keterlaluan. Hal itu membuatnya merasa bahwa orang ini memiliki motif tersembunyi, jadi dia sengaja menjaga jarak. Namun, Yan Chi takut akan status pihak lain di dalam lingkaran itu, jadi dia hanya bisa menutup mata terhadap apa yang disebut petunjuknya. Di sisi lain, ia sudah terlalu banyak minum dan kesadarannya sudah tidak jernih lagi. Jika ia terus minum, keadaannya bisa memburuk. Saya sungguh minta maaf, Presiden Chen. Pacar saya benar-benar datang menjemput saya. Saya hanya bisa minta maaf hari ini. Melihat Yan Chi tidak takut dengan ancamannya, orang-orang di meja itu tidak banyak bicara. Mereka semua melihat sekeliling, tidak siap untuk ikut campur dalam masalah ini. Ekspresi Chen Ke sedikit berubah. Ia tidak menyangka Yan Chi ternyata orang yang tidak tahu berterima kasih. Meski ia memiliki beberapa keluhan, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Dia sudah bosan bermain-main dengan para bintang muda di industri hiburan. Wanita bertubuh agak berisi seperti Yan Chi adalah tipe wanita favoritnya. Tak lama kemudian, mata Chen Ke melirik ke sekeliling. Direktur Yan, di mana pacarmu menunggumu? Dia ada di lorong bawah, jawab Yan Chi dengan murah hati tanpa berpikir terlalu banyak. Sekalipun Anda terburu-buru untuk pergi, beberapa menit ini tidak akan membuat perbedaan, kata Chen Ke. Masih ada setengah botol anggur merah di meja. Belum terlambat bagimu untuk menghabiskan anggur ini sebelum pergi. Sejak Chen Ke berbicara, Yan Chi menggertakkan giginya. Ia merasa dengan toleransi alkoholnya, seharusnya ia tidak kesulitan menghabiskan anggur ini. Lagi pula, Lin Yi masih di luar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu aku akan meneleponnya dan memintanya untuk menungguku. Baiklah, aku akan ke kamar mandi. Setelah mengatakan itu, Chen Ke menyalakan sebatang rokok, mendorong pintu terbuka, dan berjalan keluar dari ruangan pribadi. Melihat Chen Ke keluar, pengemudi yang beristirahat di samping berjalan ke arahnya. Pengemudinya kurus, sangat kontras dengan Chen Ke. Namanya Mao Jinsong, dan dia adalah sopir dan pengawal Chen Ke. Presiden Chen, Anda mau pergi? Saya akan menyiapkan mobil sekarang. Tidak perlu, kata Chen Ke. Pergilah ke lobi di lantai bawah dan tanyakan seseorang. Dia pacar Yan Chi. Dia mungkin berusia 20-an atau awal 30-an. Dia seharusnya terlihat cukup tampan. Jika kau menemukannya, segera suruh dia pergi dan jangan biarkan dia muncul di sini. Baiklah, aku mengerti. Setelah memberikan tugas, Chen Ke pergi ke kamar mandi sementara Mao Jinsong turun ke bawah untuk mencari pria yang diceritakan bosnya. Di lantai 1, Mao Jinsong melihat sekeliling dan menemukan dua orang di ruang tunggu lobi. Keduanya memenuhi persyaratan bos. Untuk sesaat, ia tidak tahu siapa di antara mereka yang merupakan pacar Yan Chi. Tanpa sadar, Mao Jinsong berjalan menuju pria berjas itu dan bertanya dengan sopan.
Apakah kamu pacar Direktur Yan Qi? Pria yang sedang minum kopi itu tertegun. Ia tidak menyangka seseorang akan menanyakan pertanyaan acak seperti itu. Ia bereaksi selama beberapa detik sebelum menggelengkan kepala. Maaf, Anda salah orang. Maaf mengganggumu. Mao Jinsong tanpa sadar menatap Lin Yi, dan Lin Yi balas menatap ke arahnya. Apakah kamu pacar Direktur Yan? Lin Yi mengamati Mao Jinsong dari atas ke bawah. Mengapa kamu mencariku? Begini. Direktur Yan meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Dia masih ada urusan dan belum bisa pergi untuk sementara waktu. Anda bisa kembali dulu. Kembali dulu. Ya, itulah yang dikatakan Direktur Yan. Lin Yi secara naluriah merasa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Yan Qi sudah meneleponnya dan memintanya menunggu sebentar, dan dia akan pergi paling lama 20 menit. Akan tetapi, dia tidak menyuruhnya pergi lebih awal. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Aku akan meneleponnya dan bertanya. Tepat saat Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon, Mao Jinsong menghentikannya. Pak, karena dia sudah bilang begitu, tidak perlu menelepon lagi. Kembalilah sekarang. Direktur Yan akan menghubungi Anda nanti. Apakah kamu mengancamku? Tidak. Kata Mao Jinsong. Bos saya punya banyak hal untuk dibicarakan dengan Direktur Yan. Dia tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Tidak akan terlambat bagimu untuk menjemputnya setelah mereka selesai. Tapi untuk saat ini, aku tidak ingin kau di sini. Dan jika aku tidak pergi. Mao Jinsong sama sekali tidak panik, seolah-olah dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Kalau kamu nggak mau pergi, kita bisa keluar dan ngobrol. Ini tempat umum. Ada beberapa hal yang agak merepotkan untuk kulakukan di sini. Kalau begitu, ayo pergi. Lin Yi memang tidak terburu-buru. Yan Qi memintanya untuk menunggu sedikit lebih lama, jadi dia memutuskan untuk bermain dengan orang ini terlebih dahulu. Keduanya meninggalkan hotel satu demi satu dan tiba di tempat parkir di belakang hotel. Selama waktu ini, Mao Jinsong juga mengirim pesan kepada Chen Ke, memberitahunya bahwa masalah tersebut telah diselesaikan. Sebelum Mao Jinsong sempat selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat Lin Yi mengeluarkan belati dan menekannya ke lehernya. Apa yang ingin kau katakan padaku? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik sebelum mengatakan apapun. Bab 1526. Siapa yang kau ancam? Kamu, apa yang kamu lakukan? Melihat Lin Yi tiba-tiba mengeluarkan belati, Mao Jinsong merasa takut. Orang normal tidak akan sembarangan membawa belati. Terlebih lagi, bentuk belati itu aneh. Itu sama sekali bukan benda biasa. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Siapa aku, tidak penting. Yang penting apa yang ingin kau bicarakan denganku. Mao Jinsong yang awalnya sombong, langsung kehilangan semangat. Dia begitu takut pada Lin Yi hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Lebih dari belati tajam, aura pembunuh yang terpancar dari Lin Yi membuatnya semakin takut. Ya, bos kita sudah jatuh hati pada Direktur Yan dan ingin kamu pergi dulu. Dia ingin dia tinggal dan minum bersamanya. Mata Lin Yi menyipit, memperlihatkan kilatan tajam. Siapa bosmu? Di mana dia? Namanya Chen Ke. Dia wakil Presiden Lian Ying Film Group. Dia ada di kamar 1704. Di ruang pribadi, sisa setengah botol anggur merah segera habis. Yan Qi memegang dahinya pelan, merasa sudah mencapai batasnya. Presiden Chen, saya hampir selesai minum. Saya akan kembali dulu. Kalau tidak, pacar saya pasti cemas. Patah. Chen Ke menyalakan sebatang rokok. Direktur Yan, waktu saya ke toilet tadi, kebetulan saya sedang keluar untuk menerima telepon. Saya tidak melihat siapapun di lorong. Apa Anda mencari alasan untuk menipu dan mengabaikan saya? Menipumu? Bagaimana mungkin, kata Yan Qi. Dia baru saja menelepon saya dan bilang dia ada di lobi di lantai bawah. Mungkin dia pergi ke kamar mandi, jadi itulah mengapa Presiden Chen tidak melihatnya. Saya rasa tidak, kata Chen Ke. Direktur Yan, bagaimana kalau begini? Ayo kita keluar dan lihat-lihat. Kalau pacarmu benar-benar ada di sini, kau boleh pulang bersamanya. Kalau tidak, tinggallah dan lanjutkan minum bersama kami. Permintaan ini tidak terlalu berlebihan, kan? Tentu saja tidak. Yan Qi tidak terlalu memikirkannya. Dengan karakter Lin Yi, jika dia bilang akan datang, dia pasti akan datang. Tidak mungkin dia membolos. Bibir Chen Ke melengkung membentuk senyum. Mao Jinsong telah mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa dia telah menemukan orang bernama Lin Yi. Dia pasti sudah diusir sekarang. Kalau dia ingin menemukannya, dia mungkin harus pulang. Yan Qi mengenakan pakaiannya, mengambil tas tangannya, dan bangun lebih dulu. Yang lainnya juga meninggalkan meja, tetapi mereka tidak mengenakan mantel karena mereka masih harus kembali dan melanjutkan minum. Sun King, yang sedang makan malam bersama Yan Qi, diam-diam menggelengkan kepalanya. Maksud Presiden Chen jelas. Ia ingin berinteraksi lebih banyak dengannya, tetapi wanita ini tetap ingin pergi.
Dengan kepribadian seperti ini, dia tidak akan mampu bertahan di industri hiburan. Kelompok itu keluar dari ruang pribadi dan naik lift ke lantai pertama. Chen Ke melihat ke depan dan menyadari bahwa tidak banyak orang di aula. Hanya ada beberapa orang, dan mereka semua sudah tua. Tak satu pun dari mereka mungkin pacarnya. Direktur Yan, siapa di antara orang-orang ini yang pacar Anda? Bisakah Anda mengenalkannya kepada kami? Yan Qi berjingkat-jingkat sebentar. Ia menatap ke depan cukup lama, tetapi tidak melihat Lin Yi. Apakah dia pergi ke kamar mandi? Bergumam dalam hatinya, Yan Qi mengeluarkan ponselnya dan tersenyum. Aku akan menelepon pacarku dan mencari tahu di mana dia. Direktur Yan, tidak perlu menelepon, kata Chen Ke. Kalau kamu nggak mau minum bersama kami, bilang saja. Nggak perlu pakai cara-cara yang nggak enak kayak gitu. Presiden Chen, Anda salah paham. Saya hanya tidak pandai minum. Saya memang tidak bisa minum sebanyak itu. Tidak apa-apa. Ayo pelan-pelan dan suruh pelayan menyajikan jus buah untukmu agar kamu sadar. Atau, ayo kita cari tempat lain untuk dikunjungi. Kita jarang bertemu, jadi kita harus benar-benar menikmati waktu kita. Presiden Chen benar, kata Sun King. Yan, film yang kamu investasikan akan melalui proses distribusi tahun depan. Pasti akan mendapat dukungan dari jaringan bioskop. Sayang sekali kalau melewatkan kesempatan ini. Yan Qi juga sedikit bimbang. Kesempatan ini memang langka. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Ia benar-benar tidak bisa minum lagi. Jika tidak, sesuatu mungkin benar-benar terjadi. Tidak ada seorang pun di industri hiburan yang merupakan orang baik. Apa yang perlu dipertimbangkan? Pacarmu bahkan tidak ada di sini. Ayo kita kembali dan lanjutkan. Dengan itu, Chen Ke memegang tangan Yan Qi dan ingin membawanya kembali ke kamar pribadi. Piek. Yan Qi tanpa sadar menamparkan Chen Ke, membuat semua orang tercengang. Apa yang kamu lakukan? Aku bukan orang seperti itu. Chen Ke menutupi wajahnya dan juga tertegun oleh tamparan Yan Qi. Ia tidak menyangka seorang sutradara cilik berani memukulnya. Jangan begitu tidak tahu malu, umpat Chen Ke. Kau pikir aku tidak berani bergerak? Kukatakan saja, mulai sekarang, jangan pernah berpikir tentang... Sebelum Chen Ke sempat selesai bicara, tiba-tiba ia ditendang dari belakang. Ia terlempar beberapa meter dan jatuh tertelungkup. Siapa yang kamu ancam? Lin Yi. Melihat orang di belakangnya adalah Lin Yi, Yan Qi sangat gembira. Ia buru-buru berdiri di sampingnya dan memeluk lengannya seperti gadis kecil. Semua orang tiba-tiba mendongak dan menyadari bahwa orang yang menendang Chen Ke adalah seorang pemuda. Akan tetapi, beberapa di antara mereka gemetar tak henti-hentinya, seolah-olah mereka berada di tengah musim dingin. Karena mereka mengenali Lin Yi. Sialan. Beraninya kau memukulku. Kau percaya aku bisa menyuruh seseorang membunuhmu? Lin Yi berjalan perlahan ke arah Chen Ke, lalu menginjak kepalanya. Telepon seseorang sekarang. Kita lihat berapa banyak orang yang bisa kamu dapatkan. Lepaskan aku kalau berani, raung Chen Ke keras. Aku akan menemukan seseorang untuk membunuhmu dalam hitungan menit. Chen, Presiden Chen, berhenti bicara. Kau tidak boleh menyinggung perasaan orang ini. Cepat minta maaf padanya. Seorang pria botak berkata dengan takut. Namaku Chen Ke. Siapa yang tidak bisa tersinggung? Kamu hanya punya status tertentu di industri film, tapi industri film di Huaxia sangat kecil, sama sekali tidak bisa dibandingkan. Kata si botak. Dia adalah Presiden Lin dari Lingyun Group, yang bernilai ratusan miliar. Merekalah yang mengembangkan mesin litografi. Tidak banyak orang yang bisa menandingi Presiden Lin. Jangan melawannya. Petik 2. Bernilai ratusan miliar. Chen Ke tercengang, dan orang-orang lain yang tidak mengetahui identitas Lin Yi juga tercengang. Pria di depan mereka sebenarnya memiliki identitas yang menonjol. Tubuh Chen Ke gemetar dan wajahnya memucat. Ia jelas ketakutan. Pengusaha selevel mereka tahu betul posisi mereka jika dibandingkan dengan pengusaha nasional. Mereka sama sekali tak ada bandingannya dengan Lin Yi. Hanya dengan satu kalimat, mereka bahkan tak tahu bagaimana mereka mati. Presiden Lin, ini salahku. Aku tidak tahu dia pacarmu. Kuharap kau bisa memberiku kesempatan lagi, kata Chen Ke dengan gemetar. Ketika filmnya dirilis, kami pasti akan menambah jumlah pemutarannya. Saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Hehe. Lin Yi mencibir dengan nada merendahkan, lupakan saja dirimu, bahkan CEO perusahaan sinema kecilmu pun harus membungkuk dan merendahkan diri saat melihatku. Kenapa aku butuh kamu untuk mengatur ini? Bab 1527. Pertempuran sengit yang disebut. Perkataan Lin Yi mengejutkan semua orang. Ini kekuatan sesungguhnya. Begitu banyak. Benar-benar tidak masuk akal. Pada saat ini, Chen Ke akhirnya menyadari apa itu rasa takut. Apalagi itu adalah ucapan yang datangnya dari lubuk hatinya.
Dia pernah berpikir bahwa dirinya hebat dan bisa melakukan apa saja di industri itu, tapi jika dibandingkan dengan orang seperti itu, dia tidak ada apa-apanya. Presiden Lin, saya benar-benar menyadari kesalahan saya. Tolong beri saya kesempatan. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Lin Yi mengangkat kakinya dan menendang Chen Ke seperti bola. Sungguh pemandangan yang tragis. Ayo pergi. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi. Ia memeluk pinggang Yan Qi dan berjalan keluar hotel. Namun, Sun King dan yang lainnya gemetar. Meskipun dia tidak mengatakan bagaimana dia akan menghadapi Chen Ke, siapapun yang bermata jeli tahu bahwa Chen Ke sudah tamat. Sekarang mustahil baginya untuk bertahan hidup dalam industri ini. Maaf telah merepotkanmu, kata Yan Qi dengan malu setelah masuk ke dalam mobil. Seperti biasa, bayar dengan tubuhmu. Sambil berbicara, Lin Yi menyerahkan sekotak obat mabuk kepada Yan Qi. Makan ini. Kamu akan merasa lebih baik nanti. Hah. Melihat obat mabuk dan air mineral yang diserahkan Lin Yi, Yan Qi sangat gembira. Kita bicarakan soal membayar dengan tubuhku lain kali saja. Kondisiku sedang buruk hari ini. Tubuhku hampir hancur. Yan Qi memegang dahinya dan berkata, jika aku membiarkanmu menyiksaku satu malam lagi, aku mungkin tidak akan bisa bertahan hidup malam ini. Apakah aku terlihat seperti orang yang akan memanfaatkan orang lain saat mereka dalam bahaya? Tanya Lin Yi. Kita lihat siapa yang lebih kuat saat kamu merasa lebih baik. Cek. Perempuan itu terbuat dari air. Buat apa aku takut padamu? Saya suka semangat pantang menyerahmu, saya harus bertarung denganmu beberapa kali lagi untuk membuktikan pernyataanmu. Kamu harus bersandar di dinding untuk berjalan saat waktunya tiba. Setelah saling menggoda satu sama lain di dalam mobil, Lin Yi mengantar Yan Qi pulang. Setelah meminum obat mabuk, kondisi Yan Qi membaik drastis, jadi Lin Yi tidak tinggal lama di rumahnya. Lin Yi juga tidak banyak bicara tentang pekerjaannya. Yan Qi punya karir dan idenya sendiri, jadi dia tidak bisa terlalu banyak membantunya. Dia ingin Yan Qi berkembang perlahan. Setelah mengantar Wan Yan Qi pulang, Lin Yi pulang ke rumah sudah lewat pukul 11. Suara air mengalir terdengar di kamar mandi, dan Ji Qingyan sedang mandi. Sepertinya ia sedang bersiap untuk tidur. Berderak. Lin Yi dengan santai membuka pintu kamar mandi. Ji Qingyan tanpa sadar menjerit dan menutupi tubuhnya dengan handuk. Kamu nggak lihat aku lagi mandi? Dasar berandalan. Kamu nggak pakai baju waktu mandi. Kamu yang merayuku. Kenapa aku yang jadi berandalan? Ji Qingyan tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Lin Yi, jadi dia tidak melanjutkan. Namun, dia tidak melanjutkan mandinya. Dengan Lin Yi di sana, dia merasa malu. Lin Yi mengabaikan Ji Qingyan dan mencuci muka di kamar mandi. Lin Yi yang sedang menggosok giginya berhenti sejenak. Ada sedikit kesalahan. Kami tidak bisa mencapai kesepakatan hari ini. Kami akan melanjutkannya dalam beberapa hari lagi. Proyek 1 miliar yuan itu tidak terlalu besar. Tidak perlu terlalu khawatir, kan? Biar saja orang-orang di bawahmu yang mengurusnya. Itu tidak akan berhasil. Meskipun proyeknya tidak besar, proyeknya sangat berarti, jadi aku harus mengerjakannya sendiri, kata Lin Yi. Dan 1 miliar ini tidak tetap. Kalau aku bekerja keras, kita mungkin bisa dapat 2 triliun 30 miliar. Itu sebabnya aku harus melakukannya sendiri. Kalau orang lain, pihak lain bahkan tidak akan bernegosiasi dengan mereka. Kau mengerti maksudku? Mereka hanya ingin bekerja denganmu karena kemampuanmu yang luar biasa, kan? Lin Yi berkata, hanya aku yang bisa menangani tugas sesulit ini. Tidak ada orang lain yang bisa. Kalau begitu, bekerja keraslah, Tuan Lin, semoga berhasil. Baiklah, baiklah. Lin Yi merasa sedikit bersalah saat mendengar kata-kata Ji Qingyan. Perasaan ini sungguh tak terlukiskan. Setelah mandi, Lin Yi menyentuh tubuh Ji Qingyan sebelum pergi, menyebabkan dia cemberut. Kapan kamu akan mengubah karakter hooliganmu? Bagaimana ini bisa disebut berandalan? Aku melihat kulitmu tampak agak kesepian, jadi aku menyentuhnya agar ia bisa merasakan perhatianku. Pergi, pergi. Kau satu-satunya yang bisa membuat akting seperti berandalan terdengar begitu menyegarkan dan berkelas. Karena dia masih perlu mandi, Ji Qingyan mendorong Lin Yi keluar. Kemudian, mereka kembali ke kamar dan bersiap untuk beristirahat. Berbaring di tempat tidur dengan tangan di belakang kepalanya, Lin Yi tidak bisa tertidur untuk waktu yang lama. Dia tidak khawatir memikirkan keluarga Wang, tetapi karena Natal akan datang. Dia merasa masalah ini bahkan lebih mengkhawatirkan daripada keluarga Wang. Rasanya seperti melayani dua leluhur. Dia tidak bisa makan atau menyentuh mereka, tapi dia harus memberi mereka beberapa hadiah selama musim perayaan. Sungguh sangat sulit. Tiba-tiba, mata Lin Yi berbinar seolah dia memikirkan sesuatu. Ayo kita lakukan. Keesokan paginya, mereka berdua berkendara ke perusahaan. Lin Yi sangat rajin beberapa hari terakhir ini, pergi ke perusahaan kapanpun dia punya waktu.
Bukan karena dia sibuk dengan pekerjaan, tetapi dia ingin mencari celah apapun di perusahaan itu untuk mencegah keluarga Wang menyalahgunakannya. Bagian terpenting dari tinjauan tersebut adalah laporan keuangan perusahaan. Jika terjadi skandal keuangan, Ling Yun Group juga akan menderita. Karena itu, Lin Yi menghabiskan lebih banyak waktu dengan He Yuan. Akan tetapi, rasio waktu yang dihabiskan untuk membicarakan pekerjaan dibandingkan bertukar hinaan adalah sekitar 1:99. Qi Xianzhao sedang menghitung. Pagi harinya, mereka berdua mengobrol tentang pekerjaan selama sekitar 3 menit. Sisa waktu dihabiskan untuk berdebat. Qi Xianzhao, yang telah melihat kebenaran, pergi lebih awal. Kalau saja dia punya waktu, dia akan mengurusi hal-hal yang serius. Kalau tidak, dia akan terpaksa mendengarkan mereka bertengkar seharian. Sekitar tengah hari, keduanya melakukan gencatan senjata diam-diam karena mereka berdua lapar. Setelah bersiap makan dan memulihkan staminanya, mereka melanjutkan pertarungan di sore hari. Kring kring kring. Sebelum Lin Yi bisa keluar dari kantor, telepon di atas meja berdering. Itu telepon dari Yan Qi. Bos Lin, apakah Anda punya waktu? Saya ingin berbicara dengan Anda tentang detail wawancaranya. Presiden Lin. Kedengarannya profesional sekali. Tentu saja. Saya juga punya karyawan yang harus dibantu. Kita bisa membahas masalah kita secara pribadi, tetapi kita harus bertindak sesuai aturan di depan umum. Kamu harus membayar untuk wawancara ini, kata Yan Qi. Kedua, jika Anda ingin saya menyanyikan pujian dan menulis dengan lebih taat, Anda harus membayar ekstra. Dimengerti. Saya akan menambahkan 200 juta lagi. Saya jamin Anda tidak akan rugi. Bagus, bagus, bagus. Yan Qi tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Ini masalah kecil. Aku punya uang, tapi tak banyak lagi. Tak masalah kalau aku memberimu sebagian. Baiklah, jangan bercanda. Ada restoran barat baru di Jalan Binhai. Kudengar restorannya cukup lezat. Ayo kita coba sambil membahas detail wawancaranya, kata Yan Qi. Sekarang jam 12, kita bisa pergi sekarang. Kirimkan aku alamatnya, kata Lin Yi. Kita harus makan sesuatu yang enak untuk makan siang. Aku masih punya pertarungan sengit di sore hari. Pertempuran yang sengit. Yan Qi terdiam sejenak sebelum mengumpat, maksudmu denganku. Bab 1528. Hadiah Natal untuk 3 gadis. Saya akan mengirimkan alamatnya sekarang. Setelah menutup telepon, Lin Yi segera menerima pesan WeChat Yan Qi. Kemudian, dia melaju menuju restoran barat yang disebutkannya. Karena jaraknya tidak jauh, mereka sampai di tempat itu dalam waktu kurang dari setengah jam. Nama restorannya Wells. Bagian depannya memang tidak terlihat besar, tetapi karena terletak di jalan tepi pantai, biaya sewa tahunannya mungkin cukup mahal. Setelah memarkir mobilnya, Lin Yi melihat sekeliling luar dan tidak melihat mobil Yan Qi, jadi dia meneleponnya. Sebelum Lin Yi sempat bicara, Yan Qi berbicara terlebih dahulu. Apa kamu di sana? Saya baru saja sampai di sini, tetapi saya tidak melihat mobil Anda. Aku terlambat karena sesuatu, jadi kamu harus menunggu sebentar, kata Yan Qi. Kamu bisa jalan-jalan dulu di sekitar sini dan lihat pemandangan laut atau apalah. Kamu mungkin harus menungguku sebentar. Tidak perlu terburu-buru. Berkendara pelan-pelan saja. Oke. Mendengar kata-kata Yan Qi, Lin Yi merasa Yan Qi tidak akan datang dalam waktu dekat, jadi ia tidak masuk sendiri. Ia memutuskan untuk pergi ke pantai terdekat untuk melihat-lihat. Ada banyak masalah akhir-akhir ini, dan dia butuh kesempatan ini untuk bersantai. Pada saat yang sama, 2 gadis muda berjalan-jalan di pantai sambil memegang brosur. Tian-Tian, ayo pergi. Sekarang musim dingin, dan tidak banyak orang di pantai. Gadis yang berbicara itu bernama Huang Xiaoxing. Rambutnya pendek hingga mencapai telinga. Meskipun penampilannya biasa saja, ia tidak jelek. Gadis yang dipanggilnya Tian-Tian itu bernama Zheng Tian-Tian. Dari segi penampilan dan bentuk tubuh, ia jauh lebih baik daripada Huang Xiaoxing. Saat ia berjalan di jalanan, orang-orang akan menoleh. Keduanya adalah mahasiswa Universitas Kedokteran Zonghai, dan mereka adalah teman sekelas. Memanfaatkan kenyataan bahwa saat ini tidak ada kelas, mereka datang ke sini untuk membagikan brosur dan bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang. Masalahnya, kita tidak bisa begitu saja membagikannya di satu tempat. Kita punya begitu banyak selebaran. Kalau kita tidak memikirkan strategi, kita tidak akan bisa membagikan semuanya dalam waktu singkat. Sama saja kalau kita pindah, kata Huang Xiaoxing. Harga rumah sangat mahal. Orang biasa bahkan tidak akan mempertimbangkan rumah di sini. Mereka bahkan tidak akan menerima brosur. Orang kaya tidak akan berkeliaran di jalanan tanpa alasan. Ini terlalu sulit bagi kami berdua. Seandainya aku tahu lebih awal, aku pasti sudah mencari pekerjaan paruh waktu lain. Kamu dapat 100 yuan sehari. Lagi pula,
Ada komisi untuk penjualan rumah. Kamu pikir uang semudah itu didapat? Kabar terbaru, ternyata tidak, kata Zheng Tiantian. Jadi, pikirkan saja cara untuk membagikan selebaran itu. Kalau kita beruntung dan benar-benar bertemu seseorang yang akhirnya membeli rumah, biaya hidup kita semester ini akan tercukupi. Cek, teruslah bermimpi. Itu mustahil. Kenapa tidak? Tanya Zheng Tiantian bersemangat. Begini, aku bermimpi tadi malam. Aku bermimpi ada banyak ikan mas emas berenang di depanku. Aku tidak bisa mengusir mereka. Ini artinya aku mungkin akan segera kaya. Haha, aku menemukan bahwa kamu tidak hanya cantik, tetapi kamu juga seorang pemimpi. Zheng Tiantian juga tersenyum. Keyakinan diri seperti ini bagus. Setidaknya, dia termotivasi sekarang. Seperti yang dikatakan Huang Xiaoxing, saat itu sedang musim dingin. Meskipun tidak sekeras di timur laut, suhunya tetap turun hingga sekitar 10 derajat Celcius. Bagi penduduk Zonghai, cuaca ini dianggap dingin, jadi tidak banyak orang di pantai. Hanya ada beberapa pasangan di sana-sini, tetapi sebagian besarnya karena mereka tidak tahu di mana harus pergi berkencan, maka mereka memilih datang ke sini. Setelah bersusah payah, mereka berdua hanya berhasil membagikan beberapa lusin selebaran. Melihat tumpukan tebal di tangan mereka, mereka merasa mereka baru akan berhasil membagikan semuanya saat hari mulai gelap. Tiantian, ayo pergi. Kita sudah selesai. Kita perlu mencari tempat lain untuk melanjutkan perang gerilya, kata Huang Xiaoxing. Jangan cemas, kata Zheng Tiantian. Ada seseorang di depanku, beri dia satu. Itu bukan ide bagus. Dia setidaknya 20 meter jauhnya. Tidak ada gunanya kau berlari ke sana hanya untuk membagikan selebaran. Apa yang tidak sepadan? Bagaimana kalau mereka akhirnya membeli rumah? Zheng Tiantian berjinjit dan menatap ke depan. Meskipun aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, intuisiku mengatakan bahwa adik laki-laki itu tampaknya cukup tampan. Hei, jaga sikapmu. Jangan sampai tergila-gila, kata Huang Xiaoxing. Meskipun suasananya baik-baik saja, kalau diperhatikan lebih dekat, kemungkinan besar dia pria yang jelek. Jangan buang waktu. Cepat ikuti aku supaya kita bisa pergi ke tempat lain. Di tempat lain juga begitu. Ngomong-ngomong, aku tidak ada urusan. Biar aku yang memberinya brosur dulu. Zheng Tiantian menarik Huang Xiaoxing dan berkata, ayo pergi. Anggap saja ini seperti menemaniku. Siapa peduli dia tampan atau tidak. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Huang Xiaoxing tidak punya pilihan selain berjalan menuju Lin Yi. Halo, Pak. Lingxi Bay sedang dibuka. Sebagian besar terdiri dari rumah-rumah besar dengan luas antara 121 dan 489 meter persegi. Apakah Anda ingin? Zheng Tiantian berhenti di tengah kalimat. Karena Lin Yi menoleh. Dia terlalu tampan. Sementara itu, Huang Xiaoxing tiba-tiba teringat pada sebuah puisi. Profil sampingnya sudah berantakan dan megah, tapi mengapa dia harus berbalik dan merusak dunia? Penampilan adik kecil ini sungguh memukau. Meskipun mereka harus berjalan lebih dari 20 meter, membagikan brosur ini sangatlah bermanfaat. Itu sepadan meskipun mereka harus berlari sejauh 2 kilometer. Lin Yi mengambil brosur itu dan meliriknya. Apakah Anda seorang agen real estate? Lingxi Bay adalah villa mewah baru di Zonghai, kalau kamu tertarik, silakan lihat-lihat. Oke, baiklah, kami tidak akan mengganggumu lagi. Mereka berdua agak malu menghadapi Lin Yi, bahkan tidak bisa berbicara dengan benar, dan tidak percaya diri. Lin Yi merasa isi brosur itu sedikit familiar. Beberapa hari yang lalu, ketika dia pergi ke tempat Wang Ying untuk bersantai, dia sepertinya mendengar Wang Ying menyebutkan bangunan seperti itu. Jaraknya kurang dari 200 meter dari laut. Berdiri di depan jendela, orang bisa melihat lautan luas di depan mereka. Beberapa orang bahkan menyebutnya Tanchen kelas 1 di Zonghai. Kini, ia menjadi pusat perhatian. Terlebih lagi, pengembangnya sangat mengesankan, dan jauh lebih terkenal daripada Chaoyang Group. Kualitas rumah tersebut dijamin bagus. Lin Yi mengusap dagunya. Meskipun dia sudah memikirkan cara untuk menjaga Ji Qingyan dan Liang Ruoxu, dia masih harus menyiapkan hadiah untuk Li Chuhan dan Wang Ying. Dan sekarang, ada juga Yan Qi. Dia harus mengatur semuanya. Baiklah, mari kita bersikap adil. Aku akan memberi masing-masing satu rumah dan 200 juta yuan lagi. Mereka bertiga akan mendapatkan ini sebagai hadiah Natal mereka. Bisakah kalian berdua kembali sebentar? Mendengar suara Lin Yi, dua orang yang berjalan lebih dari 10 meter jauhnya berhenti. Adik kecil, apakah kamu memanggil kami? Lin Yi mengangguk. Huang Xiaoxing sedikit bingung. Tiantian, kenapa adik laki-laki itu memanggil kita kembali? Entahlah. Apa dia benar-benar akan membeli rumah? Bagaimana mungkin? Rumah terkecil saja harganya lebih dari 20 juta yuan. Bagaimana mungkin dia mau membelinya? Tanya Huang Xiaoxing.
Kurasa dia mungkin mencoba merayumu. Dia melakukan ini untuk merayumu dan meminta informasi kontakmu. Kamu harus siap mental. Bab 1529. Anda tidak akan menerima komisi. Dia pikir dia mencoba memulai percakapan denganku. Zheng Tiantian menggelengkan kepalanya. Kurasa apa yang kau katakan itu lebih konyol lagi. Adik laki-laki itu sangat tampan. Aku hanya mahasiswa biasa. Lagi pula, keluargaku cukup miskin. Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Apa yang kau bicarakan? Meskipun kita tidak kaya, kita punya tubuh yang bagus. Huang Xiaoxing menyipitkan mata dan menepuk pantat Zheng Tiantian. Jangan bahas yang lain. Kakimu yang jenjang saja sudah cukup untuk menghiburnya malam ini. Bokongmu juga bagus. Rasanya nyaman ditepuk. Dia mungkin benar-benar menyukaimu. Jangan bicara omong kosong, kata Zheng Tiantian dengan wajah merah. Setelah berbisik-bisik beberapa kali, mereka berdua berjalan dengan gugup ke arah Lin Yi. Huang Xiaoxing berkata, adik kecil, kamu mau WeChat Tiantian? Aku punya ini. Aku akan memberikannya sekarang. Hah, aku tidak bilang aku ingin WeChat-nya. Kamu tidak mau WeChat-nya? Menurutku rumahmu lumayan. Aku mau beli 3. Tercengang. Mendengar Lin Yi mengatakan bahwa dia ingin membeli 3 rumah, keduanya membeku di tempat. Dia agak tampan, jadi mereka ingin memberinya beberapa brosur. Mereka sebenarnya tidak mengharapkan bisnis apapun dari ini. Saya ingin membeli 3 unit dengan luas lebih dari 200 meter persegi. Bisakah Anda mengantar saya melihat contoh apartemennya? Karena dia tidak mempunyai kegiatan apapun, Lin Yi berencana untuk membeli rumah itu terlebih dahulu dan memberikannya kepada Yan Qi kemudian. Lebih dari 200 meter persegi. Rumah-rumah di Teluk Lingxi dijual dengan harga 189.000 yuan per meter persegi. Rumah dengan harga lebih dari 200 yuan per meter persegi akan menelan biaya sekitar 40 juta yuan. Jika dia membeli 3 unit sekaligus, itu akan lebih dari 100 juta. Adik laki-laki ini terlalu kaya. Ada apa? Kamu kehabisan unit 200 meter persegi. Tidak, tidak. Masih banyak yang dijual. Kalau kamu ada waktu sekarang, kami akan mengajakmu ke sana untuk melihatnya. Ayo pergi. Kantor penjualan tidak jauh dari lokasi Lin Yi. Mereka bertiga berjalan kaki selama beberapa menit. Desain kantor penjualannya sangat mewah. Dari sini, terlihat bahwa rumah-rumah di Teluk Lingxi semuanya mewah. Lingkungan ini jelas merupakan lingkungan kelas atas. Tiantian, Xiaoxing, kalian sudah kembali, bagaimana pembagian brosurnya, sudah selesai. Gadis yang berbicara itu menguncir rambutnya dan mengenakan jaket anti-angin hitam. Ketika melihat mereka berdua, ia tampak agak acuh. Nama gadis itu Lilu. Ia adalah teman sekelas Zheng Tiantian dan Huang Xiaoxing. Asrama mereka berseberangan secara diagonal, tetapi mereka jarang berinteraksi. Hari ini, mereka semua bekerja paruh waktu di sini, jadi mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Di sampingnya berdiri seorang pria berjas. Keduanya mengobrol dan tertawa. Sesekali, mereka bahkan saling menyentuh ringan. Aksi mereka terasa begitu intim. Adik laki-laki ini ingin membeli rumah, jadi aku membawanya ke sini untuk melihatnya. Baiklah, sebaiknya kalian mengejar ketinggalan. Klien yang saya bawa kemarin baru saja membayar uang muka, dan sepertinya kalian masih belum punya apa-apa, kata pembicara itu. Huang Xiaoxing menatap Lilu yang jahat dan menjawab dengan acuh tak acuh. Adik laki-laki ini juga membeli rumah, dan dia ingin membeli 3 unit. Kami pasti akan mendapat komisi lebih banyak darimu. Jangan pamer. Petik 2. Lilu dan para penjual lainnya tercengang. Rumah-rumah di Teluk Lingxi tidak murah. Dia benar-benar ingin membeli 3 sekaligus. Pada saat ini, pramuniaga pria yang berdiri di samping Lilu berjalan menuju Lin Yi. Halo, Pak. Saya Zhang Cheng, manajer penjualan Lingxi Bay. Rumah seperti apa yang ingin Anda lihat? Biar saya tunjukkan. Zheng Tiantian dan timnya hanyalah pekerja paruh waktu. Tugas mereka adalah mendatangkan orang, sementara pengenalan detail dan pekerjaan penjualan akan ditangani oleh tenaga penjualan profesional. Saya ingin membeli 3 unit, masing-masing seluas sekitar 200 meter persegi, dengan jendela menghadap laut. Apakah Anda masih memiliki denah seperti itu? Dan apakah semuanya sudah dilengkapi dengan akta kepemilikan? Meskipun rumah terbesar di Teluk Lingxi lebih dari 400 meter persegi, Lin Yi merasa tidak perlu membeli rumah sebesar itu. Ketiga wanita itu semuanya lajang. Sekalipun kerabat mereka sesekali datang berkunjung, 200 meter persegi seharusnya sudah lebih dari cukup untuk mereka tinggali. Jika lebih besar lagi, rasanya akan kosong. Hal ini tidak berbeda bagi Ji Qingyan, yang merasa takut tinggal sendirian di rumah besar pada malam hari. Masih ada beberapa. Zhang Cheng sangat gembira. Dia bertemu orang kaya hari ini. 3 rumah dengan luas lebih dari 200 meter persegi akan menelan biaya lebih dari 100 juta yuan.
Dia bisa mendapatkan komisi setidaknya lebih dari 2 juta yuan. Zhang Cheng menyiapkan semua rumah yang memenuhi persyaratan Lin Yi dan menyerahkan peta tata letak kepadanya. Lin Yi mengambil brosur itu dan melihatnya. Ia memilih 3 unit yang ukuran dan tata letaknya kurang lebih sama. Cuma 3 unit ini. Bantu aku hitung harganya. Aku akan menggesek kartuku sekarang. Zhang Cheng agak tercengang. Belum 10 menit dia masuk, sudah mau bayar pakai kartu. Tuan, apakah Anda ingin mengajukan pinjaman atau melakukan pembayaran penuh? Uangnya tidak banyak, jadi apa perlu pinjaman? Repot sekali, kata Lin Yi. Lebih dari 100 juta yuan, dan dia bilang itu tidak banyak. Seberapa kaya Anda? Melihat Lin Yi benar-benar akan membeli rumah, Lilu merasa sangat cemburu. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan klien sebesar itu. Meskipun komisi untuk pekerja paruh waktu seperti mereka sangat rendah, menjual 3 rumah seharga lebih dari 100 juta adalah kesepakatan besar. Setidaknya mereka akan mendapat komisi 50.000 yuan. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu berbicara dengan pembeli ini dan bahkan tidur dengannya sepanjang malam, hanya untuk menerima komisi lebih dari 2.000 yuan. Mengapa gadis-gadis ini begitu beruntung? Dia harus memikirkan cara untuk mencegah mereka mendapatkan uang itu. Baiklah, baiklah, baiklah. Tunggu sebentar. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan kontrak dan akta kepemilikan. Kamu tinggal menandatanganinya. Cepatlah. Aku sedang terburu-buru. Oke. Itu bukan masalah. Zhang Cheng mengantar Lin Yi ke tempat duduk pribadi di samping dan mengobrol sambil menunggu kontrak. Tuan Lin, saya baru saja menghitung. Total biaya ketiga rumah itu sekitar 138 juta yuan. Zheng Tiantian dan Huang Xiaoxing terdiam. Tiantian, bukankah kamu bilang kamu bermimpi ikan koi tadi malam? Sekarang benar-benar jadi kenyataan, kata Huang Xiaoxing penuh semangat. Ketiga rumah itu terjual seharga 138 juta yuan. Paling tidak, kita bisa mendapat komisi puluhan ribu, kan? Saya tidak tahu detailnya, tapi seharusnya kita bisa dapat banyak. Biaya hidup kita akan ditanggung sepenuhnya. Kau terlalu berharap. Manajer Lilah yang menjual rumah itu. Apa hubungannya denganmu? Tanya Lilu. Tentu saja, bukan berarti kamu tidak akan dapat 1 sen pun. Dia mungkin bisa memberimu sekitar 180 yuan. Kami yang membawanya ke sini. Kenapa kami tidak dapat komisi? Tanya Huang Xiaoxing. Kamu bawa dia ke sini tapi nggak ngapa-ngapain lagi, ngapain juga mereka kasih komisi? Kamu cuma mimpi. Anda juga mendatangkan klien, jadi mengapa Anda mendapat komisi sementara kami tidak? Karena saya yang membawa orang itu ke sini, dan butuh waktu lama untuk mengamankan kesepakatan, jadi wajar saja kalau saya yang akan mendapat komisi. Baiklah, berhenti berdebat. Tidakkah kau lihat aku sedang membicarakan sesuatu dengan Tuan Lin, kata Zhang Cheng. Tidak apa-apa, aku tidak terganggu, kata Lin Yi. Tapi saya cukup penasaran, bukankah mereka menerima komisi? Bab 1530. Alasan datang terlambat. Awalnya, Zhang Cheng tidak bermaksud membicarakan hal ini. Berdasarkan peraturan, komisi mereka sedikitnya 50.000 yuan. Jika hanya 500 atau bahkan 5.000 yuan, dia tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, 50.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil. Jika ia membiarkan mereka berdua mengantonginya begitu saja, ia akan menderita kerugian besar. Begini, mereka hanya bertanggung jawab membagikan selebaran. Mereka dibayar sekitar 100 yuan per orang per hari. Komisi rumah biasanya tidak ada hubungannya dengan mereka, tetapi akan ada imbalan yang sesuai. Besarnya hampir 200 yuan per orang. Tidak ada komisi. Huang Xiaoxing meninggikan suaranya. Bukan itu yang kamu katakan waktu kita kerja paruh waktu kemarin. Selain membagikan brosur, kalau kami mendatangkan tamu yang berhasil membeli unit, seharusnya kami mendapat komisi 3,6%. Kenapa sekarang bonusnya cuma sedikit? Apakah aku mengatakan hal seperti itu, kata Zhang Cheng. Saya bicara soal bonus, bukan komisi. Jangan sampai tertukar. Itu tidak mungkin. Itu yang kau katakan. Huang Xiaoxing menunjuk Lilu dan berkata. Dia bahkan menerima komisi lebih dari 2.000 yuan kemarin. Adik kecil ini membeli rumah senilai 138 juta yuan, jadi kenapa kamu hanya memberi kami bonus 200 yuan? Dia berbeda denganmu. Kita tidak bisa menggeneralisasi, kata Zhang Cheng dengan tidak sabar. Bonusmu cuma 200 yuan. Kalau tidak puas, pergi saja sekarang. Kalian keterlaluan, kata Zheng Tiantian dengan nada kesal, kalian jelas-jelas berbohong. Kurasa kalian orang-orang yang rakus akan uang, kata Zhang Cheng. Aku sudah jelas-jelas menyebutkan bonusnya. Sekarang seseorang sudah membeli rumah, kau sengaja bilang kau berhak mendapat komisi. Kau pikir aku akan lapor polisi sekarang? Anda. Baiklah, berhenti berdebat, kata Lin Yi dengan tidak sabar. Tuan Lin, saya sungguh minta maaf.
Kami lalai dan mempermalukan diri sendiri di depan Anda. Lilu menyilangkan tangannya di depan dadanya dan berkata dengan bangga. Jangan lupa kita sekelas. Kalian harus pergi dulu. Malu kalau kalian masih di sini. Saya dibawa ke sini oleh mereka berdua. Karena mereka tidak akan mendapat komisi, saya tidak akan membeli rumah itu. Untungnya, saya tidak menandatangani kontraknya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menjelaskannya. Dengan itu, Lin Yi berdiri dan bersiap untuk pergi. Zhang Cheng dan Lilu tercengang. Tuan, bukankah Anda menyukai rumah kami? Kenapa Anda tidak membelinya? Lin Yi menepuk bahu Zhang Cheng dengan sungguh-sungguh. Tidak mudah bagi seorang wanita muda untuk keluar dan melakukan pekerjaan seperti ini. Tidak pantas bagimu mempermainkannya seperti itu. Lebih baik aku tidak membeli rumah dari orang sepertimu. Zhang Cheng tampak malu. Perasaan terekspos di depan umum ini sungguh tidak mengenakan. Tuan Lin, ini salah saya. Saya akan memberikan komisi mereka sesuai prosedur yang berlaku. Sudah terlambat, kata Lin Yi. Aku akan meminta orang lain membantuku mendapatkan rumah itu, aku tidak membutuhkanmu lagi. Zhang Cheng berdiri terpaku di tanah seperti tersambar petir. Komisi lebih dari 2 juta yuan hilang begitu saja. Kemudian, Lin Yi menemui manajer kantor penjualan untuk menangani masalah ini, dan Zhang Cheng serta Lilu pun dipecat. Kakak, terima kasih. Zheng Tiantian dan Huang Xiaoxing membungkuk pada Lin Yi secara bersamaan. Jika bukan karena dia, mereka sudah diganggu hari ini dan tidak akan menerima komisi mereka. Bukan apa-apa. Meskipun banyak bajingan di masyarakat, kita tetap harus bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Mengerti. Setelah membeli rumah, Lin Yi mengambil semua dokumen dan kunci sebelum keluar dari kantor penjualan dan kembali ke pintu masuk restoran barat. Namun, dia menyadari bahwa setelah lebih dari 40 menit, Yan Qi masih belum datang, jadi dia meneleponnya. Kamu belum datang. Hampir sampai. Hampir sampai. 5 menit paling lama. Baiklah, 1:11 menunggumu di pintu masuk. Lin Yi agak bingung. Dialah yang memberitahunya bahwa dia boleh keluar, tapi dia sudah sangat terlambat. 5 menit kemudian, Yan Qi muncul di depan Lin Yi seperti yang dijanjikan. Jika kamu tidak datang sekarang, kita bisa langsung pergi makan malam. Ada sesuatu yang terjadi, kata Yan Qi sambil meminta maaf. Apakah ini berhubungan dengan filmnya? Masalah kemarin sudah terselesaikan semua, dan itu tidak ada hubungannya dengan itu. Lalu apa itu? Oh, jangan tanya. Nanti juga tahu. Nanti aku cari tahu. Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang akan dia lakukan padanya nanti? Ayo pergi. Jangan tanya apa-apa dulu. Ayo makan. Aku juga lapar. Yan Qi tidak mengatakan apapun lagi kepada Lin Yi dan membawanya ke restoran. Mereka berdua memesan steak khas dan anggur merah beserta beberapa camilan lainnya. Mereka mengobrol sambil makan. Di mana kamu ingin mengatur wawancaranya? Tanya Yan Qi. Grup Lingyun atau pabrik di Kabupaten Dongsan. Bagaimana dengan pabriknya? Wawancara ini terutama untuk mempromosikan kawasan industri kita, kata Lin Yi. Namun, Anda juga bisa pergi ke Kabupaten Dongsan untuk melihat-lihat di sana. Ada perubahan besar yang sedang terjadi di sana sekarang. Laporkan perubahannya di sana agar kita bisa menarik investor lain. Saya tahu sedikit tentang apa yang terjadi di Kabupaten Dongsan. Proses penanggulangan kemiskinan sedang berjalan lancar. Direktur Lin berkontribusi besar dalam hal ini. Itu mudah sekali. Cek, sombong sekali, kata Yan Qi sambil tersenyum. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk wawancara? Nanti saya kasih nomor teleponnya. Namanya Qi Xianzhao. Kamu bisa berkoordinasi dengannya mengenai waktu spesifiknya. Apakah dia orang yang akan saya wawancarai? Benar sekali, kata Lin Yi. Selain saya, dia orang terpenting di Lingyun Group. Kamu tinggal bicara saja dengannya tentang detailnya. Lin Yi mengeluarkan akta kepemilikan dan meletakkannya di depan Yan Qi. Hadiah Natal. Aku juga dapat satu. Kekuatan terbesar saya adalah saya adil. Setelah melakukan begitu banyak transaksi bisnis dengan saya, Anda tentu akan mendapatkan bagiannya. Yan Qi tersenyum sambil mengeluarkan sesuatu dari sakunya, dan ekspresinya membeku sesaat. Lokasinya di dekat Teluk Lingxi. Lokasi dan tata letaknya cukup bagus, kata Lin Yi. Tapi rumah ini belum dihias, jadi kamu bisa tentukan sendiri dekorasinya. Kalau kamu belum punya cukup uang untuk renovasi, jangan lupa kabari aku. Ia melambaikan sertifikat hak milik di tangannya. Aku sudah dapat rumah dengan mudahnya. Rasanya aku sudah untung. Apakah itu mudah, kata Lin Yi. Setelah setiap pertarungan, ketika aku mencoba menyeretmu keluar dari tempat tidur, rasanya seperti kamu terjebak di lumpur dan tidak bisa bangun. Sialan, jangan ngomong sembarangan. Banyak banget orang di sini, kata Yan Qi. Kebetulan, saya punya rencana pindah rumah baru-baru ini. Nanti saya lihat tata letaknya dan luangkan waktu untuk merenovasinya.
Sekitar 1 jam kemudian, Lin Yi membayar tagihan dan pergi. Mereka berdua pun pergi ke rumah baru. Rumahnya besar sekali. Pasti mahal banget, kan? Lumayan. Sekitar 40 juta yuan. Tidak terlalu mahal. Yan Qi berbalik dan memeluk leher Lin Yi. Aku membuatmu menghabiskan begitu banyak uang tanpa alasan yang jelas, bukankah seharusnya aku mengungkapkan rasa terima kasihku? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.